Perkenalkan, nama saya Patricia Nomi Saragi dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan PRRI merupakan salah satu gerakan pertentangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat Jakarta yang dideklarasikan pada tanggal 15 Februari 1958 dan diberontak di barat. Sedangkan Pemerseta adalah sebuah gerakan militer di Indonesia dan diberontak di timur. Pemberontakan PRRI dan Permesta ternyata melibatkan Amerika Serikat di dalamnya. Kepentingan Amerika Serikat dalam pemberontakan ini berkait dengan kekhawatiran negara tersebut bila Indonesia akan jatuh ke tangan komunis yang saat itu kian menguat posisinya di pemerintahan pusat Jakarta. Salah satu bukti keterlibatan Amerika Serikat melalui operasi Central Intelligence Agency adalah ketika pesawat yang dikemudikan pilot Allen Lawrence Pope berhasil ditembak jatuh. Munculnya pemberontakan PRRI dan Permesta bermula dari adanya persoalan di dalam tubuh Angkatan Darat, berupa kekecewaan atas minimnya kesejahteraan tentara di Sumatera dan Sulawesi. Hal ini mendorong beberapa tokoh militer untuk menentang Kepala Staf Angkatan Darat. Persoalan kemudian ternyata malah meluas pada tuntutan otonomi daerah. Ada ketidakadilan yang dirasakan beberapa tokoh militer dan sipil di daerah terhadap pemerintahan pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah sebagai alat perjuangan tuntutan pada Desember 1956 dan Februari 1957 seperti 1. Dewan Banteng di Sumatera Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Hussein. 2. Dewan Gajah di Sumatera Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolon. 3. Dewan Garuda di Sumatera Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. 4. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Venje Sumua. Para tokoh militer dan sipil pada tanggal 9 Januari 1958 mengadakan pertemuan di sungai daerah Sumatera Barat. Tokoh-tokoh militer yang hadir antara lain 1. Letkol Ahmad Hussein, 2. Letkol Sumua, ketiga Kolonel Simbolon, keempat Kolonel Dacalan de Jambek, kelima Kolonel Zulkifli Lubis, dan tokoh-tokoh sipil yang hadir antara lain 1. Muhammad Natsir Syarif Usman, 2. Burhanuddin Harahap, 3. Syarifuddin Prawira Negara. Dalam pertemuan tersebut dibicarakan masalah pembentukan pemerintah baru dan hal-hal yang berhubungan dengan pemerintahan baru tersebut. Dewan-dewan ini bahkan kemudian mengambil alih kekuasaan pemerintah di daerah wilayahnya masing-masing. Beberapa tokoh sipil dari pusat pun mendukung mereka, bahkan bergabung ke dalamnya seperti Syarifuddin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, dan Muhammad Natsir. Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution dan Perdana Menteri Juanda sebenarnya berusaha mengatasi krisis ini
dengan jalan musyawarah, namun gagal. Ahmad Hussein lalu mengultimatum pemerintah pusat, menuntut agar kabinet Juanda mengundurkan diri dan menyerahkan mandatnya kepada presiden. Tuntutan tersebut jelas ditolak pemerintah pusat. Krisis pun akhirnya memuncak ketika pada tanggal 15 Februari 1958 Ahmad Hussein memproklamasikan berdirinya pemerintah revolusioner Republik Indonesia atau PRRI di Padang, Sumatera Barat. Seluruh Dewan Perjuangan di Sumatera dianggap mengikuti pemerintahan ini. Sebagai Perdana Menteri PRRI ditunjuk Mr. Syarifuddin Prawira Negara. Bagi Syarifuddin, pembentukan PRRI hanyalah sebuah upaya untuk menyelamatkan negara Indonesia dan bukan memisahkan diri. Apalagi PKI saat itu mulai memiliki pengaruh besar di pusat. Tokoh-tokoh sipil yang ikut dalam PRRI sebagian memang berasal dari Partai Masyumi yang dikenal anti PKI. Berita proklamasi PRRI ternyata disambut dengan antusias pula oleh para tokoh masyarakat Manado, Sulawesi Utara. Kegagalan musyawarah dengan pemerintah menjadikan mereka mendukung PRRI, mendeklarasikan Permesta, sekaligus memutuskan hubungan dengan pemerintahan pusat atau kabinet Juanda. Pemerintahan pusat tanpa ragu-ragu langsung bertindak tegas. Operasi militer dilakukan untuk menindak pemberontak yang diam-diam ternyata didukung Amerika Serikat. Amerika Serikat berkepentingan dengan pemberontakan ini karena kekhawatiran mereka terhadap pemerintahan pusat Indonesia yang bisa saja semakin dipengaruhi komunis. Pada tahun itu juga, pemberontakan PRRI dan Permesta berhasil dipadamkan. Sekian penjelasan yang bisa saya berikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan atau ketidakjelasan materi, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.